Shalom, keluarga besar Remah. Kita kembali ke dalam perenungan kita dalam Minggu Palma atau Minggu Palem, di mana kita sedang menantikan perayaan, mengingat akan kematian daripada Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa dan maut di atas kayu salib, dikuburkan lalu kemudian Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam rangka itu kita bersama-sama merenungkan perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem, berkaitan juga dengan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dalam pasal yang ke-23. Kita sudah membahas beberapa ayat bersama-sama bagaimana Raja Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Dan Tuhan sebagai gembalanya, maka dia takkan kekurangan dalam berbagai hal, dalam segala hal yang dia perlukan dalam kehidupannya. Dia berkata di sana, membaringkan di padang rumput hijau, dan juga membimbing ke air yang tenang, bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan hidup, jasmani, rohani, materi, dan juga selalu menyegarkan jiwa, memberikan ketenangan, damai, sukacita, kenyamanan, dan senantiasa kebahagiaan bersama dengan Sang Gembala itu. Nah, kita sedang berada pada pasal yang ketiga, ayat bagian yang pasal 23 ayat yang ketiga bagian B. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana kita sudah merenungkan bersama Yesus masuk Yerusalem, lalu kemudian dia masuk ke bait Tuhan dan membersihkan bait Allah dari para penjual-penjual dan penukar uang, lalu kemudian dia mengajar besoknya, lalu kemudian saudara-saudara dia dikhianati juga oleh seorang murid yang telah dipilihnya untuk dibina dan dikasihinya selama 3,5 tahun, saudara-saudara. Dan di malam terakhir, sebelum dia mati di atas kayu salib, ditangkap dan dihukum mati, maka dikenallah malam itu sebagai malam perjamuan terakhir. Nah, itu bertepatan dengan perayaan Paskah orang Yahudi, di mana orang Yahudi, saudara-saudara, memperingati bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Saudara-saudara, pada hari itu, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Saudara bisa membacanya di dalam kitab Lukas, Matius, Markus, dan Lukas, serta Yohanes. Di mana saudara-saudara, mereka bertanya di mana kita akan merayakan perayaan Paskah hari ini. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, nanti kamu jalan, masuk ke dalam kota, dan ketika kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Nah, ikutilah orang itu sampai dia masuk ke dalam sebuah rumah. Dan ketika dia masuk, ikutlah ke sana dan katakan kepadanya, guru bertanya, di manakah ruangan untuk mengadakan perayaan Paskah? Maka orang itu akan menuntun kalian ke ruangan atas dan menunjukkan, dan disitulah kalian mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu Yesus melakukan ini sebagai Allah yang Maha Tahu. Kita tahu bahwa Yesus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Sebagai Allah, dia tetap adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam kemahatauannya itu, maka dia memberitahukan apa yang harus, kemana mereka, ke kota mana yang mereka tuju, dan dengan siapa mereka akan bertemu, apa yang harus mereka lakukan mempersiapkan perayaan itu.
Saudara-saudara yang saya kasihi, kemahatauan Allah inilah yang disadari oleh Daud, saudara-saudara. Sehingga dalam tulisannya atau dalam mazmurnya tentang Tuhan adalah gembalaku, dia berkata di sana dalam ayat yang ketiga B, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia sadar, saudara-saudara, bahwa pengetahuan dan hikmatnya itu terbatas. Tetapi ada Allah yang tidak terbatas. Allah yang maha tahu. Maka tidaklah mungkin kalau dia jadikan Allah itu sebagai gembalanya, tidak mungkin bahwa Allah akan membawa dia di jalan yang akan menghancurkan, merusak, bahkan yang akan membinasakan hidupnya. Dia tahu bahwa Allah yang maha tahu tentu tahu jalan yang terbaik untuk dia lalui dalam kehidupan ini. Untuk dia jalani jalan-jalan yang mulia, jalan-jalan yang mengagumkan Tuhan, Sang Gembalanya. Maka saudara, dia mempercayakan diri sepenuh-penuhnya ke dalam tangan dan pimpinan daripada Sang Gembala itu. Itu berdasarkan pengalaman Daud tentunya. Sebagai gembala, saudara-saudara, dia tahu bahwa tidak mungkin. Sebagai seorang gembala, dia tahu betul bahwa dia selalu mencari jalan yang aman dan baik, yang tidak membahayakan bagi domba-domba gembalaannya. Apalagi Tuhan. Tuhan kalau dia jadikan gembala, maka tidaklah mungkin Tuhan akan membawa dia di jalan yang tidak benar atau menyesatkan hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih, keluarga besar Rema yang sangat disayangi oleh Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita mempercayakan hidup kita senantiasa ke dalam tangan Sang Gembala yang agung, yang adalah gembala yang sangat baik itu, saudara, maka dia tidak akan membawa kita untuk melalui jalan-jalan yang tidak benar, jalan-jalan yang menyesatkan, yang merusak hidup kita, yang membawa kita kepada kebinasaan. Karena bukankah untuk itu Yesus datang ke dalam dunia dan menjadi gembala yang agung? Gembala yang baik itu, saudara, adalah benar-benar menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya. Dia menyerahkan nyawanya, saudara-saudara. Untuk apa? Dengan demikian, saudara, jalan satu-satunya kita tidak menjadi sesat. Dengan demikian dia membawa kita ke dalam seluruh kebenarannya yang akan menuntun kehidupan kita, saudara, sampai ke dalam kekekalan. Nah, Yesaya 53 menggambarkan tentang kematian Kristus. Dia berkata ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jalan pilihan kita, saudara-saudara, tidaklah sama dengan jalan pilihan dan pikiran Tuhan. Jalan Tuhan, saudara-saudara, dikatakan dalam firman-Nya bahwa jalan-jalan Tuhan itu benar, murni. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu kita dikatakan di sini, kalau memilih jalan sendiri, maka itu jahat di mata Tuhan. Tetapi saudara, dia atau kesesatan kita itu telah ditimpakan ke dalam diri Yesus. Kejahatan itu telah ditimpakan ke dalam diri Yesus di atas kayu salib. Karena itu, saudara, ketika kita menjadi percaya di dalam Yesus, dipilih olehnya adalah untuk membawa kita di jalannya yang benar, untuk menuntun kita. Dan salah satu yang Tuhan pakai menuntun perjalanan hidup kita di hari ini, saudara, di akhir zaman adalah firman Allah. Dengan kita membaca, dengan kita memiliki firman, dengan kita hidup menaati firman Tuhan, itu berarti kita sedang berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Entah di dalam pekerjaan saudara, entah di dalam rumah tangga saudara, entah engkau suami, engkau istri, engkau anak. Kalau engkau berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan,
maka saudara-saudara, engkau sedang membawa dirimu kepada tujuan-tujuan yang terbaik, mendapatkan, menerima, dan mengalami berkat-berkat Allah serta menjadi berkat. Di dalam engkau bekerja, kalau engkau bekerja di dalam kebenaran firman, menyerahkan dirimu kepada Sang Gembala, artinya saudara, engkau mau menyerahkan dirimu mengikuti cara-cara Tuhan di dalam bekerja. Maka saudara-saudara yang saya kasihi, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di sana akan menjadi bagian yang saudara nikmati, dan saudara menjadi berkat bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Karena itu, mari saudara, kita punya pengetahuan terbatas. Kita bisa membuat keputusan dalam hidup ini. Tetapi kebanyakan keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan-keputusan yang seringkali lebih banyak mengecewakan kita. Karena itu kita perlu tuntunannya. Datang padanya. Minta hikmatnya. Tunduk di dalam doa kepadanya. Memiliki kebenaran dan jalan dalam kebenaran itu. Kebenaran ini akan menuntun saudara dalam hikmat Roh Kudus untuk menemukan apa yang Tuhan telah siapkan, sediakan untuk saudara terima, saudara nikmati, dan saudara bagikan dalam kehidupan ini bagi kemuliaan dan bagi kerajaannya. Itulah saudara-saudara yang Daud lakukan. Dia tahu bahwa di dalam jalannya Tuhan, maka dia tidak akan tersesat. Kau tidak akan tersesat sebagai suami. Kau tidak akan tersesat sebagai istri dan anak. Engkau tidak akan tersesat sebagai apapun dalam hidup ini, kalau engkau mempercayakan dirimu dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus dengan cara hidup senantiasa, memiliki hubungan dengan Dia, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jangan tinggalkan firman Allah. Jangan tinggalkan hubunganmu dengan Sang Gembala yang agung dan perintah-perintahnya dalam firman-Nya. Dan juga jangan tinggalkan kawanan dombanya, di mana kita sedang berada di dalam kawanan itu. Di sana saudara-saudara, dalam kawanan ini seperti kita dalam keluarga besar Rema. Kita kawanan gembalaannya. Tuhan akan menuntun kita selalu dalam jalannya yang benar, melalui setiap kebenaran yang Dia wahyukan kepada kita, yang saya sampaikan di dalam setiap khotbah-khotbah, dan kebenaran itu kepada saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Engkau Maha Tahu. Engkau tahu segala sesuatu tentang kami. Engkau tahu masa depan yang terbaik. Dan Engkau tidak merancang yang jahat untuk kami. Tetapi Engkau selalu menuntun kami di jalan-Mu yang benar, yang membawa kami terus mengalami damai sejahtera. Terus ya Tuhan kepada tujuan-tujuan ilahi, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan pada akhirnya. Terpujilah Engkau, berkati jemaat-Mu dalam persiapan malam ini, untuk ya Tuhan menerima anugerah-Mu, mengingat kebesaran-Mu, yang besok kami rayakan bersama, untuk kami boleh ingat kematian-Mu di kayu salib, menebus kami dari segala dosa dan maut dan kutuk. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati keluarga besar Rema. Kita ingat merayakan dan bersama-sama besok untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah memperingati Jumat Agung atau kematian Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.